Berarti metode tulis double S gitu ya, tetapkan bidang ilmu dan topik. Kemudian yang kedua, ungkapkan latar belakang, masalah dan tujuan pembahasan atau tujuan pembelajaran. Kemudian lengkapi teori, kemudian juga perspektif dan data mutakhir ya. Nah, jangan lupa juga biasanya juga selalu ada literatur review dan juga ada novelty. Ya, novelty ini tentu saja dia berbeda-beda levelnya ya, antara tadi ya pastilah ya sekolah rendah, menengah, kemudian juga S1, S2 sampai PhD pasti akan berbeda. Karena itu sesuaikan level pembaca dan juga sesuaikan juga perspektif yang digunakan. Dan jangan lupa analisis ya, kemudian rangkuman dan juga latihan. Yang saya maksud analisis di sini itu adalah analisis atau self analysis gitu ya. Analisis pribadi dari pembaca sehingga ya dia mampu untuk menyampaikan, bukan hanya mendeskripsikan dari berbagai teori yang ada, tapi dia memiliki kemampuan dia menempatkan dirinya pada sebuah alur ataupun rantai ilmu pengetahuan. Nah, kita lihat, tentukan bidang ilmu dan topik. Ini awali dengan apa? Background dari pendidikan, ya. Jadi ketika ibu dan bapak sekalian akan menulis ya, sesuaikan dengan latar belakang pendidikan ya. Ini sebenarnya tidak mutlak, tetapi kalau seorang guru ya juga dosen gitu, pasti dia akan menulis sesuai dengan apa, mulai dari background pendidikannya, kemudian subjek apa, mata kuliah apa yang dia ajarkan, kemudian juga mungkin kalau yang sudah sertifikasi dosen dia apa mata kuliahnya gitu ya, sampai kepada ya terkait untuk misalnya level tertinggi di dunia dosen ini kan apa ya menjadi profesor tentu saja, dan itu bisa dilakukan dengan menulis yang sesuai dengan background pendidikan. Yang lainnya ya bisa saja misalnya dengan hobi ya, bidang ilmu dan juga topik yang menarik hati. Saya juga biasanya walaupun saya di Islamic Law tapi mengajarnya di Islamic Economic and Business, tapi I also like anthropology ya and social sciences. Jadi ya kadang-kadang gitu ya saya juga nulis di anthropology, di history, bahkan juga ada di education juga. Misalnya saya menulis di jurnal terakreditasi internasional ya di Scopus itu tentang fikih anti korupsi ya. Jadi development ataupun pengembangan dari kurikulum berbasis fikih anti korupsi. Ya, ini menurut saya juga menjadi hal yang ya suka gitu ya, senang gitu ya, selain juga agak masih dekat dengan background pendidik. Atau mungkin juga ada ya ibu dan bapak sekalian yang pragmatis ya dalam tahap tertentu menurut saya sih ya nggak ada masalah gitu ya, mendapatkan uang, mendapatkan jabatan fungsional gitu ya. Ya ini nanti yang saya sebut dengan ya pragmatism ya bahkan banyak sekali sekarang itu ya ya kita sebut, mungkin bisa disebut dengan profesi ya, ghostwriter gitu ya yang mereka menuliskan ya memang dapat uang gitu ya. Nah ini tentu saja nanti ya pada tahap-tahap tertentu masih bisa ditolerir. Ini tentukan bidang ilmu dan topik ya, ungkapkan latar belakang, masalah dan tujuan pembahasan. Ini juga penting tadi di awalnya. Kemudian juga lengkapi teori, perspektif dan data mutakhir. Ini dia ini ya tidak berurutan, tetapi masing-masingnya ya. Teori tentu saja tidak mungkin sebuah buku daras itu tanpa adanya teori gitu ya. Pasti di sana ada teori-teori yang disebutkan di awal, dia kalau bisa dibuat kronologis sampai kepada mungkin teori yang diperoleh dari hasil riset dari dosen misalnya. Dan tentu saja data mutakhir ini menurut saya sangat penting ya, jangan sampai kemudian yang muncul itu pemikiran ataupun ide-ide gagasan yang sebenarnya sudah basi gitu ya, sudah teorinya udah nggak kepake gitu ya, udah ketinggalan zaman gitu ya. Itu sangat sangat disayangkan sekali. Misalnya
dalam teori antropologi misalnya masih menganggap bahwasannya Nusantara atau Asia Tenggara, Indonesia ini seolah-olah itu tidak masuk ke dalam apa yang disebut dengan big civilization ya, atau peradaban besar gitu ya, atau mungkin masih menganggap bahwasannya ketika misalnya berbagai konflik yang terjadi di Indonesia ini adalah karena agama gitu ya. Nah, ternyata isu-isu itu tidak benar gitu ya. Tidak benar, agama itu menjadi sumber konflik. Justru yang paling banyak itu adalah politik, ekonomi gitu ya. Ya, sosial kebudayaan ada ya, tapi lebih banyak adalah politik, ekonomi gitu ya. Jadi ini juga perlu dijelaskan, apalagi ngajar sosiologi misalnya gitu ya. Ini menjadi hal yang menarik menurut saya, sehingga akan menghasilkan sebuah buku teks yang berkualitas ya. Literatur review dan temukan novelty menurut saya ini juga menjadi hal yang sangat penting ya. Jangan sampai kita kiber gitu ya, sombong gitu ya, batorul haq wa tunas. Dalam konteks riset ya, tunas itu adalah dia menganggap teori orang lain itu tidak penting gitu. Jadi seolah-olah itu kita penemunya gitu ya. Ini sangat tidak benar sekali ya. Di Google sini disebutkan, ditulis selalu we stand on the shoulder of giant gitu ya. Kita itu berdiri di atas pundak para raksasa. Maksudnya ilmuwan-ilmuwan, cendekiawan-cendekiawan para terdahulu, mereka itu sudah membuat sebuah teori. Nah, posisi dari teori kita itu di mana? Ini pentingnya sebuah literatur review, dan dari situ kita akan menemukan sebuah novelty. Misalnya ketika kita berbicara tentang sebenarnya bagaimana sih impact dari sebuah microfinance institution gitu ya. Sebenarnya ada nggak sih pengaruh dari misalnya adanya bank gitu ya, atau mungkin sekarang dengan adanya digital payment gitu ya, atau mungkin juga ada pinjaman online dan sebagainya. Nah, itu kan kita lihat dari sisi impactnya, dan nggak bisa atau mau tidak mau harus menggunakan literatur review ya. Dan sesuaikan level pembaca dan perspektif. Ini menurut saya juga penting. Level pembaca ya tadi SD, SMU, akademi, perguruan tinggi, university. Perspektif juga ini yang mungkin agak sedikit ini ya, agak kontroversi ya ketika kita bicara tentang perspektif. Doktrinal, normatif, atau kritis solutif. Ini menjadi perdebatan yang sangat luar biasa gitu ya. Tapi ya ini sesuaikan dengan tadi siapa yang membaca, lokasinya, atau mungkin juga institusinya, kemudian juga mata kuliahnya ataupun mata atau mata pelajarannya gitu ya. Tapi ya kalau awal tentu saja dia normatif gitu ya, tergantung rumpun ilmunya tentu saja. Tapi kalau sudah di level master atau PhD, dia harus mengarah kepada kritis yang solutif tentu saja. Nah, sertakan analisis rangkuman dan juga latihan. Ini menurut saya juga penting. Analisis tadi yang saya maksud adalah analisis yang sifatnya itu hasil dari riset kita ya. Jadi ketika kita mengajar, ibu dan bapak sekalian, ini kayak ngajarin dosen senior ya, tapi mungkin untuk yang mahasiswa saya aja lah gitu ya. Jadi ketika kita mengajar, jangan sampai misalnya dari sisi metode mengajar seperti kita diajar oleh dosen sebelumnya. Atau yang paling penting adalah dari sisi materi, jangan sampai ketika kita mengajar mahasiswa kita itu adalah hanya mengambil dari ya dosen kita terdahulu gitu ya. Tidak ada kebaruan, tidak ada analisis yang kita blended ataupun kita masukkan ke insertingnya ke dalam pembelajaran kita. Misalnya ya dalam dunia marketing misalnya, kalau kita masih bicara tentang hanya place, price ya, kemudian juga mungkin teori-teori yang lainnya misalnya gitu ya, maka zaman sekarang sudah dengan digital marketing itu sudah nggak kepake tuh gitu ya, sudah out of date gitu ya. Ini kita juga menyikapi sebagai sebuah teori. Saya yakin ibu dan bapak sekalian sudah sangat paham. Rangkuman di sana ada ikhtisar dan juga latihan sebagai alat ukur. Ini bedanya antara buku daras, buku teks ya, dengan buku-buku yang lainnya. And then the last, keep writing and let's discuss about how to write
our text.